Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza. Saya mahasiswa semester 6 dari program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini FKIP UHAMKA. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai hasil tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah kewirausahaan yang dibimbing oleh Ibu Oktarina Dwi Handayani MPD. Paparan kali ini berisikan tentang rancangan-rancangan sebelum saya akan melakukan kewirausahaan. Baik, pemaparan ini akan dimulai dengan membahas mengenai perencanaan kewirausahaan, di mana di sini terdiri dari riset atau survei pasar. Berdasarkan survei pasar yang telah dilakukan melalui sosial media pada saat kejadian luar biasa yaitu pandemi COVID-19, di masyarakat ini lebih membutuhkan bahan makanan yang tahan lama dan praktis untuk disajikan. Dilihat dari masyarakat yang harus di rumah dan mengharuskan membeli bahan makanan melalui online karena tidak dibolehkan untuk keluar rumah. Hal ini membuat bahan makanan tersebut banyak digemari dan dicari masyarakat. Kami itu dari kelompok saya yang terdiri dari Nurul Aziza sendiri, kemudian Nuramadini Sahada, kemudian Deni Septi Wulandari dan Medina Lindawati akan menjadi reseller dari distributor frozen food bernama Arkan Frozen Food yang mana memproduksi macam-macam makanan olahan ikan bermerek Sakana. Inovasi yang kami berikan pada produk ini yaitu dengan tambahan bermacam-macam saus sebagai bumbu pelengkap untuk menikmati olahan-olahan tersebut. Di antaranya yaitu saus kacang dan saus sambal. Frozen olahan ikan ini juga dapat dinikmati berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa. Dan dalam keadaan seperti ini dibutuhkan protein dan omega 3 untuk memperkuat daya tahan tubuh dan juga kinerja otak sehingga gizi di dalam tubuh tetap tercukupi. Kemudian berlanjut kepada segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar ini terdiri dari 4 segmentasi, yaitu yang pertama segmentasi berdasarkan geografi, kedua segmentasi berdasarkan demografi, yang ketiga segmentasi berdasarkan psikografi, dan yang terakhir yang keempat yaitu segmentasi berdasarkan perilaku manfaat. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai segmentasi berdasarkan geografi, yaitu frozen food Sakana ini menunjukkan semua pasar di wilayah DKI Jakarta dan juga secara online untuk seluruh Indonesia. Kemudian untuk segmentasi berdasarkan demografi, yaitu frozen food Sakana ini menargetkan orang-orang dari semua kalangan dan untuk dikonsumsi siapapun. Jadi frozen food ini baik itu untuk anak-anak sampai orang dewasa juga dapat dinikmati. Kemudian yang ketiga yaitu segmentasi berdasarkan psikografi, yaitu frozen food Sakana ini ditujukan untuk kalangan kelas sosial menengah tapi bisa juga untuk kelas kalangan bawah mengingat ada kemasan kecilnya. Jadi produk yang kami jual ini dapat dibeli oleh para masyarakat dengan jumlah yang banyak maupun sedikit, mengingat ukuran serta berat dari kemasan tersebut juga bervariasi. Jadi untuk masyarakat yang memiliki status sosial menengah ke bawah maupun menengah ke atas pun dapat membelinya. Kemudian untuk segmentasi berdasarkan perilaku manfaat, frozen food Sakana ini makanan olahan ikan yang memiliki gizi yang cukup banyak dikarenakan terbuat dari ikan. Jadi produk yang kami jual ini merupakan produk dengan bahan utama ikan yang segar dan juga kaya akan omega 3. Kemudian yang selanjutnya yaitu deskripsi usaha, di mana deskripsi usaha ini akan menjelaskan mengenai usaha yang akan saya garap, yaitu di antaranya nama perusahaan. Nama perusahaan yang akan diberikan yaitu Cofish Frozen. Cofish Frozen ini memiliki makna di mana Co itu merupakan singkatan dari COVID-19, kemudian Fish itu dari bahasa Inggris yang artinya ikan, dan Frozen dari bahasa Inggris yang
artinya beku. Dengan begitu kami memberikan makna dari nama tersebut, di mana kami membuka peluang usaha dengan usaha olahan makanan beku di saat pandemi corona ini. Kemudian alamat perusahaan ini yaitu Jalan Tanah Merdeka 7 RT 6 RW 6 nomor 61 Jakarta Timur. Jenis usaha frozen food. Uraian usaha melayani pembelian makanan frozen. Alasan pendirian usaha meningkatkan pendapatan keluarga, kemudian menerapkan kemampuan dalam berwirausaha. Kemudian bentuk usaha, perusahaan perseorangan atau kelompok. Alamat lokasi Jalan Tanah Merdeka 7 RT 6 RW 6 nomor 61 Jakarta Timur. Adapun alasan pemilihan usaha yang akan kami garap yaitu usaha industri pembuatan sakanya frozen food adalah jenis usaha industri makanan yang berskala sederhana yang khusus memproduksi makanan olahan ikan dalam berbagai macam jenis makanan. Alasan memilih reseller didasarkan oleh pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dalam keadaan pandemi virus corona ini atau COVID-19 yang mengharuskan masyarakat di rumah saja dan membeli bahan makanan secara online. Kemudian yang kedua, melihat banyak dibutuhkannya protein dan omega 3 untuk mencukupi gizi masyarakat dari olahan ikan ini. Kemudian yang ketiga, praktis, murah, dan mudah didapat. Kemudian adapun visi dan misi kami yaitu visi. Yang pertama, mengkampanyekan kepada masyarakat untuk gemar makan ikan dan olahan ikan. Kemudian, menyajikan produk olahan frozen dengan kualitas ikan yang sehat dan segar. Adapun misi kami yaitu yang pertama, mengembangkan usaha yang sudah ada dengan inovasi baru. Yang kedua, membangun dan mengembangkan kemampuan berwirausahawan untuk dapat menciptakan usaha mikro. Adapun tujuan dari usaha kami yaitu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan maupun olahan ikan lainnya. Kemudian yang kedua, memotivasi seluruh masyarakat untuk dapat mengkonsumsi panganan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga, memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan makanan. Kemudian adapun sasaran yang kami tetapkan dalam pemasaran produk yang kami jual yaitu seluruh lapisan masyarakat dan kalangan, baik itu dari status sosial menengah ke bawah maupun status sosial menengah, sehingga mereka dapat terbiasa dengan makanan ikan atau olahan ikan lainnya. Adapun analisis usaha, deskripsi tentang usaha yaitu jenis usaha. Jenis usaha yang utuh yaitu usaha frozen food, yaitu usaha dengan bahan baku ikan yang diolah menjadi berbagai macam olahan. Terus adapun prospek usaha. Prospek usaha yang kami laksanakan yaitu usaha mikro dengan cara pemasaran non-direct atau secara online, sehingga para konsumen akan lebih mudah untuk mendapatkan produk makanan yang kami jual. Pada produk yang kami jual juga berbeda dari produk-produk lainnya, di mana kami menggunakan bahan baku ikan segar sebagai bahan utamanya, serta dalam produk ini kami menambahkan bumbu pelengkap untuk menemani santapan para konsumen. Kemudian adapun rencana produksi alat dan bahan, di mana bahan-bahan untuk bumbu pelengkap yaitu kacang, cabai, bawang merah, bawang putih, air, garam, gula. Kemudian adapun alat yang digunakan yaitu plastik, kemudian mesin press. Selanjutnya yaitu produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan adalah frozen food, yaitu makanan yang dibutuhkan hingga siap untuk dimakan, seperti macam-macam olahan ikan, nugget, otak-otak, sosis, beans. Selanjutnya yaitu produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan adalah frozen food, yaitu makanan yang dibekukan yang siap untuk dimakan, seperti bermacam-macam olahan ikan, nugget, otak-otak, sosis, pisang, dan lain-lain. Kemudian dalam produk ini juga kami akan menambahkan berbagai saus untuk pendampingnya seperti saus kacang dan saus sambal. Kemudian untuk rencana pemasaran, di sini terdiri dari analisis persaingan usaha mengenai SWOT yang terdiri dari S, strength atau
kemudian weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan atau peluang, kemudian threat atau ancaman. Saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai strength atau kekuatan. Di sini kekuatan dari produk kami yaitu harga terjangkau sehingga dapat dibeli oleh semua lapisan masyarakat. Kemudian praktis, ketiga lebih hemat, yang keempat produk dalam keadaan fresh, kemudian yang kelima yaitu menghemat waktu untuk memasaknya, dan yang terakhir itu memiliki jumlah yang cukup banyak sesuai dengan berat pada kemasan. Kemudian weakness, kelemahan dari usaha kami yaitu belum adanya pengalaman usaha, karena kami basicnya merupakan mahasiswa yang masih belum memiliki usaha sama sekali, sehingga ini merupakan usaha pertama perdana kami. Kemudian yang selanjutnya itu masih perlu banyak pembelajaran juga. Kemudian opportunity atau peluang, banyaknya minat pada produk frozen food, kemudian pemasaran yang lumayan luas, kemudian ketiga makanan ringan yang produk awet dan tahan lama, yang terakhir praktis dalam produksi. Kemudian yang terakhir trik atau ancaman, itu banyak yang sudah menjual berbagai produk frozen food. Ya, mengingat di zaman yang sekarang banyak sekali makanan-makanan frozen food, namun kebanyakan dari frozen food yang kita temui menggunakan bahan baku yaitu seperti ayam dan daging, sehingga kita jarang sekali menemukan yang namanya frozen food yang bahan bakunya ikan. Kemudian yang kedua, bahan baku yang tidak stabil harganya membuat produksi bisa menurun. Dan yang terakhir, rentan terhadap makanan yang mengandung bahan pengawet. Kemudian selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran pada produk frozen food yaitu di media online seperti Instagram, Facebook, dan situs online lainnya. Dengan cara tersebut memudahkan dalam memilih target pasar, biaya pemasaran lebih murah, dan riset pasar lebih mudah. Jadi untuk strategi pemasaran yang kami pilih yaitu melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu organisasi pelaksanaan, yang mana terdiri dari bos atau ketua yang diketuai oleh Dedi Setiwandari, kemudian sekretaris perusahaan yaitu Nur Aida saya sendiri, kemudian yang ketiga bendahara perusahaan yaitu Nur Madina Sarada, dan yang terakhir karyawan Medina Lindawati. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan job desk. Yang pertama terdiri dari pemilik usaha bertugas untuk memantau jalannya usaha dan menerima laporan sebulan sekali dari hasil usaha. Kemudian selanjutnya sekretaris bertugas untuk membuat surat-surat yang dibutuhkan oleh perusahaan mencatat data. Kemudian yang ketiga bendahara. Bendahara ini bertugas untuk membuat laporan keuangan setelah setiap bulannya. Kemudian selanjutnya penanggung jawab bertugas untuk memantau cara kerja bawahannya dalam melayani pelanggan. Kemudian yang terakhir yaitu karyawan bertugas melayani para pelanggan dengan menerapkan prinsip pelayanan pelanggan. Adapun bagian produksi, distribusi yang dilakukan oleh kami yaitu distribusi intensif, diusahakan sebanyak mungkin agar dapat menjual produk sebanyak-banyaknya dan lebih mendekati konsumen, sehingga lebih mudah dalam menjelaskannya dalam menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Adapun bagian promosi. Bagian promosi merupakan bagian dari pemasaran. Pemasaran suatu usaha frozen food bisa dilakukan dengan membuat frozen food yang enak dan menyehatkan. Selain itu dapat memanfaatkan promosi makanan beku yang sangat praktis. Promosi juga sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha yang kita kembangkan. Promosi bisa dilakukan dengan cara menyebarkan brosur dan memaksimalkan dengan menjelaskan usaha yang sudah tertera di dalam brosur tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagian promosi. Bagian promosi merupakan bagian dari proses pemasaran. Pemasaran suatu usaha frozen food bisa dilakukan dengan membuat frozen food yang enak dan menyehatkan. Selain itu, dapat memanfaatkan promosi makanan beku yang sangat praktis. Promosi juga sangat mempengaruhi kelancaran serta keberhasilan suatu usaha yang kita kembangkan. Kemudian adapun rencana pembiayaan atau modal awal dan investasi awal. Itu terdiri dari yang pertama, mesin beli daging yang jumlahnya yaitu 1 juta, kemudian vendor